Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reska Mulia dengan NIM 2020 0140010 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai konversi IRD ke bentuk tabel, yang kedua membuat database dan membuat tabel, yang ketiga membuat view, yang keempat membuat storage procedure, dan yang kelima membuat trigger. Yang pertama itu konversi IRD ke bentuk tabel. Kita akan mengkonversi IRD berikut ke dalam bentuk tabel. Konversinya seperti ini. Yang pertama ada tabel pengeluaran. Dengan atributnya ada kode keluar sebagai primary key, ada nominal keluar, nominal transfer, pajak, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Tabel selanjutnya ada tabel karyawan dengan NIK sebagai primary key-nya dan juga ada nama. Selanjutnya ada status karyawan, atributnya ada ID status dan juga status, ID status sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada tabel pengajuan, atributnya ada kode pengajuan sebagai primary key, ada tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Tabel selanjutnya ada pemasukan dengan kode masuk sebagai primary key dan juga ada pemasukan bersih. Selanjutnya ada tabel kode TRX, ada TRX sebagai primary key-nya dan ada jenis TRX. Kemudian tabel terakhir ada tabel periode dengan ID periode sebagai ID primary key-nya dan juga ada tahun ajar dan semester. Selanjutnya kita membuat database pada SQL Server, yaitu dengan create database. Di sini saya membuat dengan nama Reska Mulia. Untuk primary file, secondary file, dan log file-nya ini sudah ditentukan untuk ukuran-ukurannya. Ketentuannya seperti ini. Yang pertama kita membuat primary file-nya, yaitu dengan nama Reska, dan file name-nya disimpan di D, Reska, IBD, UAS dengan nama reska.mdf. Untuk ukuran size-nya, file grow-nya, dan ukuran maksimalnya ini sudah ada ketentuannya seperti berikut. Untuk ukuran awal penyimpanan utamanya, ketentuannya yaitu jumlah poin dari nama depan Anda. Di sini nama depan saya yaitu Reska. Jadi kita jumlahkan poin untuk nama Reska. Di sini ada R, poinnya 8, E5, Z6, K1, dan A1. Nah, jika dijumlahkan nama Reska tadi, poinnya itu ada 21. Jadi, untuk ukuran awalnya adalah 21 MB. Kemudian untuk ukuran file grow-nya atau pertambahan database-nya, ketentuannya adalah jumlah poin dari 2 huruf nama depan. Di sini berarti 2 huruf nama depan itu ada R dan E. Jadi poin dari R dan E itu adalah R8 dan E5. Jadi jika dijumlahkan itu adalah 13. Jadi ukuran file grow-nya 13 MB. Kemudian untuk ukuran maksimalnya itu ketentuannya jumlah poin dari nama depan dan nama tengah atau nama kedua. Jadi di sini nama depan dan nama kedua saya adalah Reska Mulia. Jadi kita jumlahkan poinnya. R ada 8, E5, Z6, K1, dan
A1, kemudian M ada 3, U1, L2, Y5, dan A1. Maka jika dijumlahkan, itu jumlahnya adalah 33, jadi ukuran maksimalnya adalah 33 MB. Dan untuk secondary file-nya, nama itu Reska1, file name-nya disimpan di D, Rizka, IBD, UAS, Reska1, dan NDF. Untuk ukuran awalnya, ketentuannya, jumlah poin dari nama depan dan nama tengah. Berarti di sini sama seperti ukuran maksimal primary file yang tadi, yaitu 33 MB. Kemudian untuk file grow-nya atau pertumbuhannya, itu jumlah poin dari 3 huruf pertama dari nama depan. Berarti di sini adalah REZ. Jadi kita jumlahkan poin REZ. R ada 8, E5, dan Z itu 6. Jadi jika dijumlahkan, itu jumlahnya adalah 19. Jadi file grow-nya 19 MB. Kemudian untuk ukuran maksimal ukurannya, tentuannya adalah jumlah poin dari nama depan dan nama tengah atau nama kedua, terus ditambah 10. Di sini jumlah poin dari nama depan dan nama tengah tadi, itu ada 33. Jadi 33 ditambah 10, maka jadi 43. Jadi maksimal ukurannya adalah 43 MB. Kemudian untuk log filenya, namanya Reska2, file name disimpan di D, Rizka, IBD, UAS, Reska2.ldf. Kemudian untuk ukuran awalnya, itu ketentuannya adalah 10, jadi di sini 10 MB. Kemudian file grow-nya, pertumbuhan datanya, jumlah poin dari satu huruf nama depan Anda. Berarti di sini adalah R, yaitu 8. Jadi file grow-nya 8. Dan untuk ukuran maksimalnya, jumlah poin dari huruf pertama dari nama depan. Terus ditambah 10. Berarti di sini jumlah poin dari 3 huruf pertama itu adalah REZ. Berarti sama seperti yang pertumbuhan pada secondary file tadi. Di sini ada 19, berarti tinggal ditambah 10, berarti 29 MB. Jadi maksimal ukurannya adalah 29 MB. Kemudian membuat tabel pengeluaran, yaitu dengan create tabel pengeluaran. Atributnya atau datanya ada kode keluar dengan tipe datanya itu char 3, dengan tipe datanya char dan ukurannya 3, not null sebagai primary key. Not null di sini artinya itu tidak boleh kosong atau harus diisi. Kemudian ada nominal keluar dengan tipe data varchar, ukurannya 20, not null. Kemudian ada nominal transfer dengan tipe data varchar, ukurannya 20, not null. Kemudian ada juga pajak dengan varchar 20, not null. Kemudian ada bukti keluar dengan tipe data varchar 10, not null. Kemudian ada tanggal keluar dengan date. Kemudian ada deskripsi dengan varchar 50. Selanjutnya, membuat tabel status karyawan. Itu dengan create table status karyawan. Dan datanya ada ID status dengan tipe data char, ukurannya 3. Kemudian ukuran 3 not null, dia sebagai primary key.
Kemudian ada juga status dengan varchar ukuran 10, not 0. Kemudian membuat tabel karyawan. Dengan create tabel karyawan, dengan data ada nick dengan tipe data char ukuran 16, not 0 sebagai primary key, ada nama, varchar 50, not 0, dan ID status dengan char 3 sebagai foreign key dari status karyawan dengan primary key-nya adalah ID status. Kemudian membuat tabel pengajuan. Ada dengan create tabel pengajuan, datanya adalah kode pengajuan dengan tipe data char 3, not 0 sebagai primary key. Kemudian ada tanggal pengajuan dengan tipe data date, tanggal diperlukan, tipe datanya date, terus sisa dana dengan integer not 0, bukti pengajuan dengan varchar 10 not 0, dan nominal pengajuan integer not 0, deskripsi varchar 30, tujuan varchar 30 not 0. Kemudian membuat tabel pemasukan dengan create tabel pemasukan. Datanya ada kode masuk dengan char 3 not 0 sebagai primary key dan juga pemasukan bersih dengan varchar 20 not 0. Kemudian membuat tabel kode TRX. Itu dengan create tabel kode TRX. Ada TRX dengan varchar 15 not 0 sebagai primary key dan juga jenis TRX dengan char 10 not 0. Kemudian membuat tabel periode, create tabel periode dengan ID periode, char 3 not 0 sebagai primary key, tahun ajar menggunakan tipe data char 4 not 0, semester dengan varchar 2 not 0. Setelah itu, membuat storage prosedur untuk menampilkan data. Yang pertama, prosedur menampilkan data tampil pengajuan. Itu dengan create prosedur tampil pengajuan. As select from pengajuan. Kemudian membuat prosedur menampilkan data untuk tampil tanggal. Ada create prosedur tampil tanggal, tanggal pengajuan, tipe datanya date, select from pengajuan, where tanggal pengajuan sama dengan tanggal pengajuan. Kemudian prosedur menampilkan data tampil periode dengan create prosedur tampil periode as select from periode. Kemudian membuat prosedur untuk menampilkan data tampil tahun dengan create prosedur tampil tahun, tahun ajar dengan char 4, select from periode where tahun ajar sama dengan tahun ajar. Kemudian create prosedur tampil semester dengan semester menggunakan tipe data char 2, select from periode where semester sama dengan semester. Selanjutnya, membuat view untuk menampilkan data tampil pengeluaran. Dengan create view tampil pengeluaran. Di sini ada perintah select, from, dan where. Select itu untuk memilih kolom yang akan kita tampilkan. Di sini kita select periode tahun ajar, periode semester, periode sisa dana, pengeluaran nominal transfer, pengajuan tanggal pengajuan, pengeluaran tanggal pengeluaran, tanggal keluar, kemudian kode TRX, kode TRX dengan jenis TRX, kemudian pengajuan dengan deskripsi, dan pengajuan dengan nominal pengajuan, pengeluaran dengan nominal keluar. From sini sebagai nama dari nama tabelnya itu ada nama tabel dari pengeluaran, periode, pengajuan, dan kode TRX.
Kemudian where sebagai relasinya itu periode.id periode sama dengan pengeluaran.kode keluar. Dan pengajuan.kode pengajuan itu sama dengan pengeluaran.kode keluar. Dan kode trx.trx sama dengan pengajuan.kode keluar. Untuk menampilkannya dengan select from tampil pengeluaran. Selanjutnya membuat storage prosedur untuk mengisi data. Pertama, membuat prosedur insert pengeluaran. Dengan create prosedur insert pengeluaran. Ada kode keluar dengan tipe data char ukuran 3, kemudian nominal keluar dengan varchar ukurannya 20, nominal transfer varchar ukuran 20, pajak varchar 20, bukti keluar dengan varchar ukurannya 10, kemudian tanggal keluar menggunakan date, dan deskripsi menggunakan varchar ukuran 50. As insert into pengeluaran. Dengan data ada kode keluar, nominal transfer, pajak, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Kemudian kita masukkan datanya dengan values, kode keluar, ada nominal keluar, nominal transfer, pajak, bukti keluar, tanggal keluar, dan deskripsi. Membuat prosedur untuk insert status karyawan. Dengan create prosedur insert status karyawan, itu ada ID status dengan char 3 dan status dengan varchar 10. Kemudian kita insert into status karyawan dengan data ada ID status dan juga status. Kemudian kita masukkan dengan values ID status dan status. Kemudian membuat prosedur insert karyawan. Dengan create prosedur insert karyawan, ada nick dengan char 16, kemudian nama dengan varchar 50. As kita insert into karyawan dengan data dan nick dan nama, kemudian kita masukkan atau values datanya itu ada nick dan nama. Kemudian membuat prosedur insert pengajuan, yaitu dengan create prosedur insert pengajuan. Ada kode pengajuan dengan char 3, tanggal pengajuan dengan tipe data date, kemudian tanggal diperlukan dengan date, sisa dana integer, bukti pengajuan varchar 10, nominal pengajuan integer, deskripsi dengan varchar 30, dan tujuan dengan varchar 30. As kita insert into pengajuan, dengan datanya ada kode pengajuan, tanggal pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan juga tujuan. Kemudian kita masukkan dengan values, datanya ada kode pengajuan, tanggal diperlukan, sisa dana, bukti pengajuan, nominal pengajuan, deskripsi, dan tujuan. Membuat prosedur insert pemasukan dengan create prosedur insert pemasukan. Ada kode masuk dengan tipe data char 3 dan pemasukan bersih dengan varchar 20. Dan kita insert into pemasukan dengan data ada kode masuk dan pemasukan bersih. Kemudian values, kode masuk dan pemasukan bersih. Selanjutnya membuat prosedur insert kode TRX. Itu dengan create prosedur insert kode TRX. Ada TRX dengan varchar 15, kemudian jenis TRX dengan char 10. Kemudian kita insert into kode TRX dengan data TRX, jenis TRX. Dan kita values dengan TRX dan jenis TRX. Membuat insert periode. Create prosedur insert periode. Ada ID periode dengan char 3
tahun ajar dengan char 4, dan semester dengan varchar 3. Varchar 2. Kemudian kita insert info periode, ada ID periode, tahun ajar, dan semester. Selanjutnya kita evaluate dengan ID periode, tahun ajar, dan semester. Selanjutnya untuk membuat cadangan penyimpanan, itu dengan backup database Reska Mulia sesuai dengan nama database kita. Kemudian to disk untuk tempat penyimpanannya. Di sini saya menyimpan di D, Rizka DB, backup DB Reska Mulia dengan nama Reska Mulia. Kemudian membuat prosedur update data dengan create prosedur update pengeluaran. Untuk data yang pertama itu data pengeluaran. Create prosedur update pengeluaran. Ada kode keluar dengan char 3, terus nominal keluar dengan varchar 20, nominal transfer dengan varchar 20, pajak varchar 20, bukti keluar varchar 10, tanggal keluar dengan tipe data date, dan deskripsi dengan varchar 50. Kemudian kita update pengeluaran. Set kode keluar itu sama dengan kode keluar, nominal keluar sama dengan nominal keluar, nominal transfer sama dengan nominal transfer, pajak sama dengan pajak, bukti keluar sama dengan bukti keluar, tanggal keluar itu sama dengan tanggal keluar, dan deskripsi sama dengan deskripsi. Kemudian where relasinya itu kode keluar sama dengan kode keluar. Kemudian prosedur update data status karyawan dengan create prosedur update status karyawan. Ada ID status dengan tipe data char 3 dan status dengan varchar 10. Kemudian kita update status karyawan, set ID status sama dengan ID status, status sama dengan status. Where relasinya ID status itu sama dengan ID status. Kemudian prosedur update data karyawan. Dengan create prosedur update karyawan, ada datanya NIK dengan char 16, kemudian nama dengan varchar 50. As the update karyawan, set NIK sama dengan NIK, nama sama dengan nama. Where, dimana relasinya NIK itu sama dengan NIK. Kemudian prosedur update data pengajuan. Create prosedur update pengajuan. Ada kode pengajuan dengan char 3, tanggal pengajuan dengan tipe data date, tanggal diperlukan juga date, sisa dana dengan integer, bukti pengajuan dengan varchar 10, nominal pengajuan dengan integer, dan deskripsi dengan varchar 30 dan tujuan juga varchar 30. Kemudian kita update pengajuan, set kode pengajuan, itu sama dengan parameternya kode pengajuan, tanggal pengajuan parameternya tanggal pengajuan, tanggal diperlukan parameternya tanggal diperlukan, dan sisa dana itu parameternya adalah sisa dana, bukti pengajuan parameter bukti pengajuan, deskripsi parameternya deskripsi, dan tujuan parameternya tujuan. Dan where sebagai relasinya kode pengajuan sama dengan parameternya kode pengajuan. Selanjutnya prosedur update data pemasukan. Itu dengan create prosedur update pemasukan, ada kode masuk dengan char 3 dan pemasukan bersih dengan varchar 20. Kemudian update pemasukan, set kode masuk, parameternya sama dengan kode masuk, pemasukan bersih sama dengan pemasukan bersih. Where kode masuk sama dengan
parameternya kode masuk. Kemudian prosedur update data kode TRX. Create prosedur update kode TRX. Ada TRX dengan varchar 15, kemudian jenis TRX dengan char 10. Terus update kode TRX, set TRX sama dengan kode parameternya TRX dan jenis TRX, parameternya jenis TRX. Where TRX sama dengan parameternya TRX. Kemudian kita update prosedur update data periode, itu dengan create prosedur update periode. Ada ID periode dengan char 3, tahun ajar dengan char 4, kemudian semester dengan varchar 3. Kemudian update periode set ID periode dengan parameter ID periode, tahun ajar dengan parameter tahun ajar, dan semester dengan parameter semester. Where ID Prodi, parameternya ID Prodi. Selanjutnya membuat trigger untuk mencegah penghapusan data. Pertama data pengeluaran, itu ada dengan create trigger delete pengeluaran. On dari tabelnya itu tabel pengeluaran, for delete as print penghapusan tidak diizinkan, rollback transaction return. Kemudian membuat trigger untuk mencegah penghapusan data pada status karyawan dengan create trigger delete status karyawan dengan tabel on status karyawan for delete as print penghapusan tidak diizinkan. Kemudian rollback transaction terus di return. Membuat trigger untuk mencegah penghapusan pada data karyawan dengan create trigger delete karyawan, on dari tabel karyawan, for delete as print penghapusan tidak diizinkan, kemudian rollback transaction, dan return. Membuat trigger untuk mencegah penghapusan data pengajuan. Create trigger delete pengajuan, kemudian on dari tabelnya itu tabel pengajuan, for delete, kemudian print penghapusan tidak diizinkan, rollback transaction, kemudian return. Yang membuat trigger untuk mencegah penghapusan data pemasukan, itu dengan create trigger delete pemasukan, itu ada on dari tabelnya, tabel pemasukan, for delete as print penghapusan tidak diizinkan, dan rollback transaction, kemudian return. Kemudian membuat trigger untuk mencegah penghapusan data kode TRX, itu dengan create trigger delete kode TRX. On dari tabelnya itu tabel kode TRX. For delete, print penghapusan tidak diizinkan. Kemudian membuat trigger untuk mencegah penghapusan data periode dengan create trigger delete periode. On dari tabelnya itu on periode. For delete as print penghapusan tidak diizinkan. Kemudian rollback transaction terus return. Kemudian yang terakhir membuat trigger untuk mencegah modifikasi. Pertama pada modifikasi pada data pengajuan dengan create trigger insert pengajuan dengan dari tabel pengajuan dengan for update terus print tidak dapat melakukan modifikasi, rollback transaction terus return. Selanjutnya, membuat trigger untuk mencegah modifikasi data pengajuan. Itu dengan create trigger insert pengeluaran dari tabelnya itu on tabel pengeluaran. For update,
kita print tidak dapat melakukan modifikasi. Kemudian rollback transaction, terus return. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.